Kemudian kalau ataka sugra itu 7.000 kali. Nah itu bisa dengan kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha adalah miftahul jannah ya. Bisa juga dengan asomatiyah, yaitu kul wallahu ahad alias surat Ikhlas. Jadi makanya kenapa nek wayahe mulai hari pertama sampai ke-7 biasanya maca kulhu ping 100.000 itu diambilkan dari situ. Nah kemudian di kitab Majalis Saniyah Syarah dari Arba'in Nawawi itu diterangkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar ditanya sama santri apa sahabat-sahabat beliau, ya, Syekh, ini berdasarkan hadis yang sahih atau tidak? Jawabannya Ibnu Hajar, jawabnya yoga berdasarkan hadis sahih, juga tidak berdasarkan hadis dhaif. Tapi ini adalah sudah mujarab alias teruji coba oleh ulama salaf yang disitu jelas benarnya. Seyogianya kita mengikuti, gak usah takut hadisnya nanti. Itu jawab dari Imam Ibnu Hajar mengenai kitab Majalis Saniyah. Nah, ini keterangan ini tadi berdasarkan di hasyiahnya Rasulullah, ada di situ hadis wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, nyarano imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kok perlu nyari iman? Soalnya gini, siapa yang di dalam hatinya ada bibit iman atau sebesar darah iman, maka dia akan pasti masuk surga. Hatinya Nabi ada jelas di sini juga ada, maka Nabi qalbihi misqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah, atau ada yadkhulul jannata, dalam riwayat ada yang dipakai dengan yadkhulul jannata, bakal mlebu swarga sapa man wong kana kang ana sapa man fi qalbi dalam hati iman apa misqalu dzarratin sak bobote sebut bodah minal iman dari iman. Karena ya Kanjeng Nabi dawuh jadidu imanaku biqauli la ilaha illallah. Terus di bawahnya ada syarah penjelasan tentang kisah Syabi Robi dan tentang zikir kita tadi. Jadi nek wong takok hadise sahih apa ora, nanti hadise itu memang tidak ada hadisnya. Jadi pengembangan dari jadidu imanaku biqauli la ilaha illallah. Dan Imam Ibnu Hajar mendukung tentang itu. Sejujurnya kita melakukan karena itu dijamin kebenarannya walaupun tidak ada hadisnya. Jadi kenapa kok kita di jenengan ya rutin ya. Jadi bisa jadi cara pas waya iku 7 dinanan, kadang pas 7 dinanan dikir kita bisa. Atau atako kubro atau atako sunnah, nek mbaya iku lho Mbak Mawarti dulu. Nek dawa nek ataka kubro itu bisa diangsur atau dicicil, cara istilah kita munajaman. Tapi nek ataka sugro harus sekali habis atau satu majelis. Ataka sugro yang 70.000 itu loh. Tapi dalam kitab Hasyiah Nasirubat itu diterangkan masyo ataka kubro atau ataka sugro masing-masing bisa dicicil. Makanya bagi kita bisa mencicil atau mengangsur mulai sekarang untuk tebusan kita dari api neraka. Jumlahnya berapa nih Gus? 70.000 untuk sugro. Sing niku nih Gus. La ilaha illallah. Sama, asomatiyah sama, kalimat tauhid sama. La ilaha ya sugronya ya 70.000, kubronya 100.000. Kemudian asomatiyahnya sugronya 70.000, kubronya 100.000. Sama, kekuatannya juga sama. Makanya kadang kala coro nek masyarakat sini, masyarakat Jombang barang ini duanya dipakai. Jadi mulai hari pertama sampai hari ke-6 biasanya pakai kulhu sampai genap 100.000, kemudian hari ke-7 makai pakai la ilaha 70.000 kali sekali habis. Jadi dua-duanya dipakai. Ya alangkah baiknya dua-duanya. Nah, sudah jelas ya. Jadi kenapa nyadrana nek suro sing akeh, kenapa nek megengan nek saban itu tadi. Terus kenapa tiap malam Jumat wong padha nggih tubeng itu tadi dasarnya ada. Nanti
ora hanya sekedar itu cara anu memang dasarnya ada diterangkan dari dawuhnya Abdullah bin Abbas misanane atau sebubune Kanjeng Ambulan. Jadi itu tadi keterangan bisa itu diambil dari kitab Tabiqul Akbar dan Majalis Saniyah. Di kitab Majalis Saniyah omah orang kene anu tak cukup omah. Soalnya wis kapan iki sing dijene saiki kan iki. Sudah jelas ya? Jadi pantas Gus. Nggak pakai la ilaha illallah tapi pakai Allah. Terus Lain. Soalnya dalam kalimat la ilallah ada isbat dan nafi. Kalau pakai Allah kan nggak ada nafi, nggak ada isbat. Hanya dzikir sir. Iya toh? Hanya ismudar. Itulah. Kalau la ilaha kan itu menafikan bahasa tidak ada Tuhan. Illallah selain Allah. Jadi menafikan bahasa tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Jadi menafikan seluruh pangeran yang ada, seluruh Tuhan yang ada hanya Allah. Mengisbatkan atau menetapkan Tuhan hanya Allah. Tadi beda la ilaha dengan Allah tidak sama. Jadi ada faedah tersendiri di situ ada keterangan tentang itu. Ini kadang dilebok nih kitab. Jadi ada nafi dan ada isbat kalau la ilaha, tapi kalau Allah tidak ada nafi, tidak ada isbat, hanya ismudzat. Jelas kekuatannya berbeda. Lah kanggo untuk melatih hati kita biar senantiasa ingat Allah, bisa muraqabah terus dengan Allah. Muraqabah itu hanya tansah rangkulan dinonanungi dengan Allah, sehingga kita bisa mencapai derajat maqam ihsan. Maqam ihsan kan Kanjeng Nabi pada suatu kali ditanya didatangi malaikat Jibril yang di situ membu-membu dari uang ya ta. Jadi seorang laki pakai baju putih kemudian mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan ya ta. Ya di situ yang diterangkan tentang ihsan adalah ka'an anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun yaru fa innahu yaraka. Jadi yang dimaksud ihsan adalah kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kamu melihat Allah, bukan kamu melihat Allah tapi seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa demikian, maka yakinkan dalam dirimu bahwasanya kamu senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi cara istilah wong ahli toreka, wong ahli tasawuf dikatakan muraqabah, tansah rangkulan sama Allah yang dalam rino lan wektu. Jadi senantiasa merasa bahwasanya Allah takkan lepas dari kita. Makanya dalam Al-Qur'an anak aqrabu ilaihi min hablil warid itu pengeterapannya adalah maqam muraqabah atau derajat ihsan tadi. Nah, itu kanggo nglatih ben iso ngono, maka untuk toriko biasa diajari untuk berzikir sir ismut dan ben tansah eling nang Allah. Jadi beda. Makanya hatinya jaditu iman aku biqauli orang biqauli Allah ndak biqauli karena apa? Di situ ada nabi dan isbat. Jadi masing-masing ada fungsi sendiri, ada kedudukan sendiri-sendiri. Sudah jelas ya? Ya, Pak. Kalau sing ngomong Gus, lapo ada Allah karo karpe kan mau ingat Gus. Nah, masalah ada orang yang bilang itu terserah, yang jelas ada tujuannya di situ itu. Biar kita bisa senantiasa ingat Allah dan hati kita terisi dengan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami dan kapanpun senantiasa merasa bersama dengan Allah. Tadi innallaha ma'ana itu bisa terwujud. Di samping itu kan gini toh. Hadis Kanjeng Nabi kan mendawani kan mantama taqarraba abdi. Dadi mazalah taqarraba abdi. Dadi aku jenis hamba aku itu tidak henti-hentinya senantiasa berzikir, pada mendekatkan diriku dengan berzikir. Sehingga kalau dia sudah seperti itu, maka aku akan siap menjadi tangannya ketika dia memukul, aku siap menjadi kakinya ketika dia melangkah, dan aku siap menjadi lesannya ketika dia berbicara, dan aku siap menjadi matanya ketika dia melihat. Aku siapa? Aku Allah. Sehingga orang yang sudah menyatu dengan Allah, apapun yang diucapkan seakan-akan bersamaan dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kanggo wong sing gak ngerti ngene iku ya aja cacak kok ngono. Makane Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dulu dikatakan ilmu sesat. Dari banyak orang mengatakan sesat itu mengajarkan ismudat sirih, zikir sirih dikatakan ilmu sesat.
Karena apa? Champion. Zaman dia juga gitu, makanya ada Al-Khallat dibunuh di Baghdad. Syekh Abil Hasan Asy'ari difitnah habis-habisan di Mesir. Dikatakan ilmunya ilmu sesat. Karena itu memang secara syariat tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kemudian diwariskan pada sahabat ada dua kantong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Kifayatul Adhiyah itu menjelaskan bahwasanya begitu juga Abu Hurairah juga dawuh. Dawuh ngene, aku mendapat ilmu dari Kanjeng Nabi itu dua kantong. Yang satu boleh saya ajarkan secara umum dan yang satu tidak boleh. Karena apa? Kalau saya ajarkan secara umum maka aku dianggap zindik, dianggap kafir zindik oleh orang-orang, dianggap sesat. Termasuk di tanah Jawa sudah pernah terjadi, yaitu Sesiti Jenderal. Ilmu yang sebenarnya tidak boleh diajarkan secara umum, harus diajarkan secara khusus. Orang per orang, hanya orang-orang yang sudah waktunya. Lalu diajarkan, akhirnya divonis hukum mati oleh wali songo. Begitu juga Al-Khawas. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju ya jelas mengatakan bahwasanya itu tidak perlu, karena memang dia tidak tahu. Makanya pada suatu ketika Syekh Abdul Hasan Asy'adzili itu memberikan penjelasan pada muridnya. Karena apa? Ada yang mengatakan ilmu seperti ilmu sesat dan ilmu tidak penting. Apa gunanya? Kemudian orang tadi, santri tadi, si tolib tadi, si murid tadi, ya le iki watu iki gawa nang pasar. Dolan. Tawan nang pasar. Namanya bakul watu. Cokok kuno dinyang, cara ibaratnya agak Sleman, 1.500 atau 10.000 atau 50.000 lah. Langsung, nek kok dinyang piro mulia sampai no. Bareng ngoten niku langsung kembali si murid tadi sampai pada sebelasan saya dinyang 50.000 jar. Dinyang 50.000. Wis saiki go nang toko kae. Cokok kono ditawakno dinyang 10 juta. Terus wes mulai dikon tawakno nang toko kae. Dikok kono dinang 1 miliar. Terus wes le dinang 1 miliar saya saiki tawakno nang niko. Terus marung toko kono sing bakul barang antik sing ngerti barang iku istimewa. Anu aku gak kuat aku niku iki senajan to mek sak neker tapi bondoku sak iki ginjal iki gak mampu gak nutup. Aku gak wani ngegan. Terus akhirnya pulang kembali, kemudian saya berasan saat ini mendawon, ya ngono kuwi le, ilmu sing tak ulang nang awakmu nek kanggone wong sing ora ngerti dianggap ilmu ecek. Tapi kanggone sing rada ngerti, rada diregani. Kanggone sing ngerti rada diregani. Kanggone sing paham tenan tidak bisa menghargai karena terlalu tingginya harga. Nah, soalnya apa dengan ilmu hakikat kita akan menjadi aman. Tapi jangan hanya ilmu hakikat dong. Makanya kayak Imam Syafi'i dawuh, man tasarra'a bila tahaq faqad tafassaqa. Jadi sapa wong sing nglakoni ilmu syariat tanpa didampingi atau dibarengi dengan ilmu hakikat maka sungguh dia melakukan kefasikan, maka dia akan mati dalam keadaan membawa dosa besar yang sangat banyak. Aduh. Terus kemudian siapa yang di situ tahaqqaqa, berarti siapa yang di situ mempelajari ilmu hakikat tanpa didampingi dengan ilmu syariat maka dia akan menjadi kafir zindik. Lalu bagaimana? Ya dua-duanya dipakai. Syariat ya oke, hakikat juga oke. Soalnya pun memang belajar hak syariat toh isane mek ngomong ngafirne ngalor itu kafire dhewe ora digadake. Iso nyalano kono nyalano kene salahe dhewe ora dipikir. Akhirnya dia mati dalam keadaan membawa dosa yang amat sangat banyak. Soalnya mah itu ngalor itu deh. Ya. Sudah jelas ya? Jelas. Tuh, penjelasan itu dapat dilihat di kitab Hikam. Ibnu Athaillah Sakandari Sarhul Hikam ada keterangan tentang itu.